Keadaan market lagi parah banget. Nggak bisa disangka kelakuan satu orang ini bisa bikin trader satu dunia tidurnya nggak pernah tenang tiap malam. Selalu ada aja kejutan tiap kita tinggal tidur aja sebentar. Tinggal ke dapur bentar, tahu-tahu ada perang dagang Amerika-Cina. Ditinggal ngegame bentar, tahu-tahu ada perang Iran sama Israel. Aku curiga, emang marketnya posesif aja sama kita. Bener-bener nggak pernah dibikin tenang hidup orang. Nah, itulah alasanku bikin video ini. Aku bakal kasih semacam roadmap gitu. Nah, jadi kayak ada petanya. Kalau ada kondisi perang seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai trader? Aku akan coba kasih 3 strategi ini ke kalian. Ini bukan asal tarik-tarik garis, oh ini demand, langsung buy, supply, sell. No. Tapi kita connect antara narasi fundamental, money flow, sama macro technical analysis. Pastikan dulu kalian sudah punya aplikasi tradingnya ya. Sekarang ini aku lagi nyoba aplikasi namanya Markets for You. Ini rebranding dari brand Forex for You. Soalnya kita sekarang ini di Market for You bisa trading nggak cuman Forex aja. Kripto bisa, saham US bisa, indeks bisa, dan masih banyak lagi. Nah, enaknya Market for You ini ada akun Sen, Pak. Jadi pas kondisi-kondisi kayak gini nih, economic turbulence gitu, ini tenang, Pak. Buat yang belum tahu akun Sen itu apa, ini adalah akun trading yang resikonya itu 1/100 lebih rendah daripada akun standar. Jadi modal kalian akan dikali 100 gitu. Kenapa ya? Karena resikonya 100 kali lebih rendah. Kamu open 1 lot itu kayak kamu open 0,01 di akun standar gitu. Apalagi Market for You minimal depositnya kecil banget, Pak. Bisa start from 20 ribuan aja. Tapi ya kali lu deposit cuma 20 ribu itu beli mie ayam aja dapat cuma 1, Pak. Jangan pelit-pelit lah. Ingat aturan dasar market ya. Makin kecil modal, makin besar resiko. So, supaya resikonya bisa turun, coba gedein modal tradingnya. Soal keamanan juga nggak perlu ragu, karena dia sudah resmi diawasi oleh Legalitas International. Cek aja link download Market for You, sudah aku taruh di deskripsi video. Sekaligus aku udah bikinkan Telegram untuk trading bareng khusus pengguna broker Market for You. Join aja, linknya udah kita taruh di deskripsi bawah. Nah, balik lagi ke topik. Sebenarnya market cycle itu cara kejarnya sederhana. Begini nih, di mana ada kepastian uang, maka di situ flow uang akan deres. Jadi orang tuh nyari yang pasti-pasti. Nah, momentum deresnya uang berpindah inilah yang kita cari untuk kita manfaatkan. Inilah makanya ada aturan tren. Itu jangan dikonter. Uang yang lagi deres, lu jangan otak undang lu tiba-tiba pencet sell, ya mabok lu, Pak. Gitu. Sebagai gambarannya di kondisi perang kayak gini, apakah ada kepastian orang lain dapat duit dari high risk asset? Ya jelas enggak, pada kabur, bos, pada takut. Jadi uang deres pindah dari yang tidak pasti, dari yang beresiko ke yang pasti, ke yang stabil. Kebanyakan orang berpikiran yang sama. Karena ekonomi lagi nggak stabil, gue mau pindah nih ke market yang stabil. Itu pikiran kebanyakan orang. Contoh market yang stabil itu sering diincer biasanya antara emas atau perak. Gitu. Sebagai trader, strateginya sederhana. Aku bakal kasih 3 tips sederhana ini. Strategi trading yang memang sesuai narasi fundamental dan money flow. Jadi kita connect semuanya ini. Kita langsung menuju ke strateginya. Nah, di sini aku udah catat 3 strateginya ke kalian. Jadi pastikan kalian ini ada pegang pensil atau pegang notes gitu ya. Karena ini agak banyak, Pak, dan butuh critical thinking sih. Real. Aku aja pas baca, yakin nggak ya kalian mampu nerima info ini? Karena agak berat, tapi nggak apa-apa. Namanya kondisi perang. Mau nggak mau kita harus berpikir kritis, satu level di atas kebanyakan orang. Nah, di sini untuk aturan yang pertama, yaitu lihat data. Ada 3 yang harus kita lihat data. Yang pertama, lihat data CPI. CPI ini adalah tingkat inflasi. Gitu. Inilah yang nentuin. Ini paling penting. Pokoknya, ketika CPI ini sudah menandakan semakin naik, tingkat inflasi sebuah negara semakin naik, itu tanda buruk bagi negara tersebut. Gitu. Itu udah alarm. Woi, something wrong with your country, man. Gitu. Itu CPI. Kemudian kedua yang harus kalian lihat, itu biasanya mengarahkan ketika CPI-nya tinggi, otomatis solusinya adalah either meninggikan suku bunga atau menahan suku bunga. Inflasi tinggi, tidak mungkin ada cartridge. Hampir 60% tidak mungkin ada cartridge.
bunuh diri sebuah negara ketika inflasinya lagi tinggi, paksa cut rates gitu. Jadi kalau mau cut rates itu salah satu pedomannya inflasi harus mulai turun. Jadi ketika inflasi itu naik, suku bunga itu akan berpotensi dinaikkan atau at least ditahan. Nah, jadi dua data ini, yang pertama CPI sama cut rates, dan ketiga itu pasti yang mengarah sama tenaga kerja, non-farm payroll, NFP. Nah, tiga ini saling koneksi. Yang pertama inflasinya dulu. Inflasi ketika hasilnya buruk atau naik terus, maka cut rates tidak akan terjadi atau tidak ada pemotongan suku bunga, either ditahan atau dinaikkan. Nah, efeknya apa? Tenaga kerja tambah susah. Gitu, tenaga kerja tambah susah, produksi di dalam negeri ini juga akan struggle gitu. Karena suku bunganya tambah mahal. Nah, tiga ini kita akan connect ke DXY naratif namanya. Nah, untuk DXY naratif ini, teman-teman bisa direct open di bagian sini, yaitu buka menu DXY. Nah, tapi connect-nya jangan time frame terlalu kecil ya. Biasanya aku pakai time frame-nya itu time frame at least H4. Lihat strukturnya. Kalau kita lihat strukturnya seperti ini, oke, struktur DXY-nya seperti ini, maka kita bisa lihat, wah, dia tepat berada di area validasi. Untuk sekarang ini bukan replay ya. Ini aku bikin konten tanggal 23 Juni jam 12:30 siang. Nah, ini tepat nih validasinya. 1, 2, 3. Lihat ya behavior marketnya. Setiap kesentuh dot yang kita tandain. Harusnya behavior marketnya kesentuh drop, kesentuh drop, kesentuh drop. Lalu apakah ini akan ada potensi kesentuh lalu drop level? Nah, ini secara narasi kita ambil bahwa oke, DXY tepat berada di area kritikal. Ketika kayak gini, apa yang lu lakukan, Dre? Untuk gua biasanya, itu akan menunggu dulu aja, biarin aja dulu marketnya bergeraknya kemana. Gua biarin. Sampai at least terbentuk either kayak gini nih. Nah, ada penurunan kayak gitu, baru gua ambil. Jadi penurunan kayak gini, biarin aja dulu. Nah, ini aku biasa biarin kayak 4 candle, 5 candle, biarin aja turun dulu. Aku nggak ke blood trading, gitu. Nah, untuk data-data yang aku sebut tadi, itu CPI, Fed Rate, dan NFP, kemudian kamu bisa buka aja, investing namanya. Kamu bisa buka ke bagian economic calendar. Setelah ke economic calendar, kamu bisa ke filter aja. Filter. Lalu cari, apa sih yang Mas Andre sebut tadi? Contoh, CPI, tinggal search. Nah, di sini ada Consumer Price Index. Pilih yang monthly to monthly. Karena ada dua, yearly to yearly, monthly to monthly. Kalau yearly to yearly, berarti kita tiap tahun, Pak. Kalau monthly to monthly, maka kita lihatnya tiap bulan. Yang mana yang lebih bagus ya? Sebenarnya yearly, karena memang lebih valid, gitu kan, lebih panjang, bigger view-nya. Tapi kan kita mau analisa trading yang tidak terlalu panjang. Pendek-pendek aja. Maka buka yang monthly to monthly, klik aja, muncul, diklik aja. Nanti akan muncul historical datanya. Kita lihat setahun aja. Historical dari CPI, kalian bisa lihat, sempat naik tinggi ke atas, baru udah mulai calm down lagi. Gitu. Jadi CPI sekarang ini seharusnya itu mulai ketahan, tapi belum turun. Mulai ketahan di harga 0,2%. Nah, tapi beda sama yang kemarin keluar datanya, itu CPI mulai turun. Makanya mulai ada narasi bahwa apakah akan ada pemotongan suku bunga? Ternyata terjadi perang. Ini agak susah, ini agak sedikit levelnya berbeda daripada kebanyakan. Kemudian ini yang pertama, cara ngeceknya. Nah, kemudian untuk yang rate decision, itu bisa buka yang Fed Interest Rate Decision. Search aja rate, kemudian diklik. Nanti diklik di sini, kalian bisa lihat di sini untuk rate decision itu sebenarnya udah mulai turun di Amerika. Tapi untuk sekarang ini dari bulan 12 tahun 2024 itu masih ditahan terus sampai terbaru itu bulan 6 ini, yaitu ditahan masih di angka 4,5%. Berarti belum ada pemotongan suku bunga. Nanti sign-nya ketika CPI turun agak dalam, udah mulai turun gini, landai, baru cut rate-nya ikutan. Nah, yang NFP juga teman-teman bisa perlakukan hal yang sama. Nah, untuk sekarang ini kita bisa ambil point of view, oke, belum ada ekonomik yang bagus. Sign-nya belum ada, inflasi belum turun, cut rate belum terjadi, NFP juga belum ada mengalami penelemahan. Kemudian yang NFP di Amerika juga masih agak struggle.
karena tenaga kerjanya masih banyak yang nganggur gitu. Nah, untuk sekarang ini maka point of view kita jelas. Oke, berarti di XY masih mengikuti struktur. Jadi kita kawinkan narasi tadi. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke yang kedua, ketahui struktur stable asset. Stable asset yang kita pakai di sini sebenarnya ada dua, yaitu bisa pakai XAU atau XAG. Kita buka XAU. Untuk XAU aturannya sangat sederhana nih, kalian bisa lihat, kita langsung aja di sini. Kita buka time frame H4. Ingat, tadi di XY-nya kena trendline turun. XAU-nya kena trendline naik. Nah, ini momentum yang cukup bagus untuk kita bisa manfaatkan kenaikan dari XAU. Tinggal nunggu validasi di harga 3347. Jika 3347 ini kan area demand plus support, ini udah aku tandain karena memang aku mau trading di sini. Ya udah, kita manfaatkan continuation-nya. Naik ikut naik. Jangan naik tiba-tiba lu out of nowhere sell, Pak. Tapi naik buy juga ada aturannya. Pas memang ada continuation tercipta. Continuation itu paling enak ada turun minor. Kena demand plus trendline, bisa dimanfaatkan. Turun minor, nggak kena demand plus trendline, itu juga that's fine. Tapi paling enak tuh kayak gini kondisinya. Yaitu kena demand plus support. Plus higher low trendline. Ini enak, ini pasti aku untuk posisi buy di XAU. Gitu, karena memang economic turbulence harusnya aset-aset yang stabil itu akan outperform. Nah, kalau kita cek XAG-nya, it's pretty same, sama. Ada pattern rally, kemudian base, kemudian dia akan potensi rally lagi. Jadi kita akan target dari sini, kita ambil untuk area kenaikan dari XAG. Plus, kalau kita moving on di time frame ke lebih kecil, ini ada wave yang sudah ditembus, maka ini akan terbentuk change of character. Kalau kita kotakin, ini ada potensi change of character tercipta. Nah, ini sebagai area CHOCH-nya. Gini, maka enak, kita tinggal cari continuation terus. Dan yang ketiga, teman-teman itu harus tahu kapan waktu terbaik entry level. Setelah teman-teman paham yang tadi, struktur area, zona supply demand, teman-teman harus tahu kapan entry-nya. Gitu. Percuma teman-teman tahu zona supply, zona demand, entry-nya asal, Pak. Ya entry-nya pas di area itu. Dengan catatan, kita contohin di XAU ya, resikonya itu teman-teman wajib ukur. Nah, sekarang ini kan tinggal nunggu nih XAU respon marketnya di situ. Kita anggap udah mulai ancang-ancang nih, kita mau buy posisi di sini. Nah, kita anggap kita udah mulai ancang-ancang nih, kita mau buy posisi di sini. SL-ku aku taruh di bawahnya. Agak besar 90 pip, tapi TP ku aku bisa pasang agak besar juga. Oke, aku akan meresikokan 90 pip di bawah area-area critical demand zone ini. Oke, ini di bawahnya harusnya nggak kena kalau ada spiking. Kemudian aku bisa dapat sekitar 500 pip. Ini adalah angka yang bagus. Atau paling ideal, at least aku dapat 1/1,5-nya aja. Nah, seperti ini. Resiko 90 dapat 140. Enak. Ketika teman-teman tahu zonanya, entry-nya tahu, narasi marketnya tahu. 3 itu aja aturannya. Silahkan digunakan. Ini kita langsung praktek ya ke real market. Jadi teman-teman bisa langsung manfaatkan. Kebetulan memang sekarang ini validasinya belum terbentuk di XAU USD. Sudah mulai ada buying pressure, tapi di H1 belum closing candle tepat di harga tersebut. Nah, inilah konsiderasinya. Makanya kita bilang levelnya agak butuh critical thinking. Karena nggak serta-merta, oh ini supply kita sell, demand kita buy. No, kita connect semuanya. Setelah semuanya narasinya satu arah, oke, di XY melemah, stable asset naik, baru kita cari zonanya. Oke? Harusnya sekarang ini teman-teman lebih nangkap, lebih firm, lebih bagus lagi knowledge tradingnya. Jadi, come on man, jangan samakan kita sama yang dulu-dulu. Yang wah murah banget, it's totally different game. Play-nya beda, bukan soal naik turun pencet ini profit 80%, loss hilang semua, enggak bos. Kita ukur semua, kita lihat narasi datanya, kita lihat narasi grafiknya, bukan yang asal naik asal turun. No. Jadi kalau kamu enter this level, this game, make sure otakmu nggak kayak mereka. Tapi kalau mereka masih batu, ya udah, apa-apa, miskin batu, goblok lagi. Dah, that's it. Thank you.